Oke, selamat siang ya. Ini orderan lagi yang mau kita kirim ya. Ini untuk Toyota Yaris. Untuk Toyota Yaris lama ya. 2009 kalau nggak salah. Tapi saya sudah tahu ya. Saya sudah dapat kiriman foto depan mobilnya. Jadi untuk Anda yang beli jangan lupa kirimkan foto depan mobilnya ke saya. Karena kenapa? Karena ada gratis kalibrasi ya. Jadi saya harus lihat mobilnya untuk mobil apa. Ya, seperti itu. Nah, banyak juga yang bertanya hari ini kepada saya, "Pak, dengan HID terangan mana?" Ya, "Pak, dengan HID bagusan mana? Pak, dengan ini bagusan mana?" Begini loh. HID itu terang ya, tapi teknologinya sudah teknologi lama. Ya, sudah teknologi lama. Kenapa teknologi lama? Karena HID boomingnya bukan di tahun 2020-an, itu udah di tahun 2000-an ya, 2005, 2006 HID mulai menanjak ya. Jadi sekarang sudah 20 tahun kemudian ya, sudah mulai ditinggalkan ya. Memang HID terang di zamannya, di zaman sekarang juga HID masih bisa menjadi andalan, tapi ada yang lebih baik ya, ada yang lebih bagus, yaitu pakai LED ya. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai VS HID dengan LED ya. Tapi ini diorder untuk Toyota Yaris. Nah, kita akan bandingkan dengan bohlam LED ini ya, HID tersebut. Jadi kalau Anda beli HID, HID itu untuk saat ini di 2021 itu HID sudah kalah terang dengan LED ini ya. Mungkin di video-video saya sebelumnya ada yang menonton bilang HID lebih bagus, lebih fokus, lebih terang, lebih stabil. Iya, itu di zamannya. Ya, teknologi kan berkembang. Jadi sama seperti Anda zaman dulu punya iPhone 5, iPhone 4, udah canggih. Coba sekarang iPhone 4 Anda beli di 2021 mungkin masih keluar ya. Di iBox, di Erapon mungkin masih ada iPhone 5, iPhone 6. Ya, iPhone 5, iPhone 6 mungkin jago di paling canggih mungkin di zamannya ya. Sekarang sudah 2021, kalau Anda beli iPhone 5 mungkin Anda udah diketawain ya, seperti itu. Jadi sekarang aja udah iPhone-nya udah iPhone berapa? Udah iPhone 12 ya, atau 13. Ya, minimal Anda beli iPhone X mungkin ya, atau XR atau apalah, saya nggak ngikuti perkembangan. Jadi Anda mesti melihat review saya di zamannya. Jadi jangan di zaman 2021 ini Anda melihat review iPhone 4. Ya udah ketinggalan zaman, udah jadul ya. Jadi maksud saya adalah Anda yang menonton video YouTube saya ya jangan melihat tahunnya ya. Jadi HID zaman sekarang di 2021 sudah lebih LED sudah lebih terang dibandingkan HID ya. Dan mempunyai keunggulan-keunggulan lain LED ini. Satu, LED itu nyalanya cepat, responnya cepat. HID ada jeda. Jadi kalau buat siang hari Anda ngedim itu agak payah, udah pasti, bukan agak payah, udah pasti payah. Kenapa? Karena HID itu nyala itu butuh jeda. Nggak bisa langsung nyala. Oh, bisa dong, Pak. Pakai balasnya balas fast bright ini itu. Iya, bisa. Tetapi yang namanya fast bright dengan LED diadu juga lebih cepat LED lah. Ya, fast bright memang cepat ya, tapi cepatnya mau diadu masih tetap menang LED ya. Dan kalau Anda pakai balas fast bright atau quick start ya, tarikan arusnya gede. Satu, tarikan arusnya gede, jadi lonjakan arus gede ya. Kedua, biasanya kalau HID dibegitukan cepat rusak bohlamnya ya. Anda mainin high beam tak 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 gitu rusak bro ya, HID ya. Karena HID itu sifatnya memang gas discharge ya, jadi kalau dipaksa begitu rusak. Kalau LED tidak ada istilah rusak ya. Jadi LED lebih unggul lah dibandingkan HID ya di zaman sekarang. Nanti ini video tahun 2021, nanti 2025 mungkin sudah berkembang lagi teknologi baru laser ya. Tentu kita akan pindah ke laser ya. LED sudah lebih payah dibandingkan laser mungkin di 2025 gitu ya. Dan pemasangan HID itu kurang PNP. Kurang PNP itu dalam arti banyak embel-embelnya. Anda harus umpetin balasnya, iketin balasnya. Ada kabel setnya. Ya, ada kabel set yang harus diinstal dari aki ya, Anda harus urutin. Nah, di kepala aki Anda jadi banyak kabel-kabel berseliweran di ruangan mesin Anda. Ya, jadi agak-agak orang yang demen kebersihan atau orang yang demen simple jadi
agak berantakan. Nah, sedangkan kalau LED ini tinggal colok saja ke soket ori bawaan pabriknya, tidak perlu kabel set, tidak perlu tetek bengek. Dan yang udah pasti kalau Anda pakai LED lebih hemat listrik jauh karena wattnya lebih kecil. Ya, dan istilah storing di LED, kalau Anda beli LED yang bagus pasti tidak storing, ya. Ada telepon nih. Tadi sampai mana tuh, ada telepon masuk. Jadi Anda pakai zaman sekarang LED lah, udah lebih bagus gitu ya. Soal storing, kalau HID sih kebanyakan storing ya. Kenapa? Karena dia kan frekuensi tinggi tuh, ada namanya balas tuh kan trafo di dalamnya ya. Jadi ada frekuensi tinggi. Nah, kalau Anda pakai LED yang bagus, udah pasti nggak storing ya. Jadi kalau Anda bertanya bagus mana antara HID dengan LED, tentu saya akan menjawab bagus LED. Nah, tapi LED yang Anda beli juga harus mumpuni. Dalam artian ya LED yang berkualitas dan ada harganya. Jangan Anda beli LED yang 100.000, yang nggak bagus gitu ya. Jadi Anda harus membeli LED yang berkualitas ya, supaya bisa mengalahkan HID. HID itu 35 watt. Banyak orang mengeluhkan HID 35 watt tidak terang. Dia belilah yang 55 watt, balasnya 55 watt. Nah, Anda beli balas 55 watt, ada juga hanya tempelan, ada juga yang original 55 watt. Ya, kalau Anda beli yang 55 watt original tentu harganya ada harganya juga di atas 1 jutaan ya. Nah, memang lebih terang tapi Anda bisa mikanya butek dan merusak reflektor udah pasti. Karena HID itu panasnya lebih panas dibandingkan LED ya, tapi lebih dingin dibandingkan halogen ya. Nah, buat Anda yang mencari HID yang harganya cuma 300.000 satu set, Anda mau terang dibandingkan LED yang harganya 1 jutaan ya, tentu udah jauh deh ya. LED ini bisa disandingkan dengan HID 55 watt yang berkualitas. Masih terang ini LED atau setara kalau saya bilang ya. Jadi kalau bertanya terang mana, ya udah pasti terang LED ini dibandingkan HID. Apalagi kalau Anda beli HID-nya abal-abal yang cuma 300.000, cuma 200.000, kita merem aja, saya sudah berani megang ini lebih terang. Ya, seperti itu. Nah, misalnya kalau Anda beli HID yang bermerek dan harganya di atas 1 juta, 35 watt juga masih menang ini. Tapi kalau Anda beli yang 55 watt yang berkualitas, saya kira HID tersebut bisa menang. Tapi Anda masang HID itu ada kelemahannya banyak, panas ya segala macam. Dan ya seperti saya bilang tadi, installnya agak susah karena harus banyak kabel-kabel, terangnya juga lambat gitu ya. Oke, kita jelaskan apa sih keunggulan LED ini ya kalau disandingkan dengan HID. LED ini 3 warna, jadi Anda bisa pakai LED ini all weather, segala cuaca. Anda pas hujan, pas kering, pas kabut, pas jalanan basah ya. Sedangkan kalau Anda HID color temperaturnya cuma satu, misalnya Anda beli 6000 Kelvin ya 6000 Kelvin saja. Sedangkan LED ini 3 warna, bisa 4300, bisa 3000 Kelvinnya, bisa 6000. Jadi 3 warna. Jadi menang dia. Ya. Kalau kita adu dengan HID ya. Wattnya lebih hemat, dia real 30 watt. Kalau HID 35 watt akan terbaca 50 watt. HID 55 watt akan terbaca sekitar 65 sampai 70 watt. Jadi lebih boros setrumnya. Ya, lebih boros, jadi ke aki juga, jadi tarikannya kan jadi lebih gede. Alternator Anda bekerja lebih berat, jadi bensin Anda akan lebih boros sedikit pasti itu. Kenapa? Karena alternator bekerja berat, puli mesin Anda satu fan bell, tentu mesinnya akan bekerja lebih berat, RPM Anda akan lebih naik. Ya, seperti itu. Jadi ada idle up-nya lebih naik. Tentu suntikan bahan bakar akan lebih banyak, jadi membuat bensin lebih boros. Sedangkan LED ini lebih hemat daripada halogen. Ya, lebih hemat daripada halogen, cuma 30 watt, halogen 55. Jadi kalau soal efisiensi penghematan listrik, LED jago lah ya. Kedua, harus stabil. HID memang stabil bro wattnya ya, tidak bisa ngedrop. Sedangkan LED juga banyak yang ngedrop di pasaran. Jadi Anda harus membeli LED yang berkualitas supaya LED-nya tersebut tidak ngedrop ya. HID tidak ngedrop, LED juga kalau yang bagus tidak ngedrop, tapi pengurangan cahaya HID itu signifikan ya. Dia makin dipakai makin habis gasnya. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun, pas Anda awal beli dia akan terang, tapi dia akan turun terus seiring waktu. Kenapa? Karena gas dibakar. Gas dibakar akan habis
ya. Jadi kalau ditanya HID stabil nggak? HID stabil di kondisi saat itu. Tapi kalau Anda bandingkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, dia akan mengalami penurunan cahayanya. Jadi waktu pertama kali Anda beli, baru dia akan terang kalau HID. Tapi sebulan kemudian akan meredup sedikit, 2 bulan kemudian akan meredup sedikit, 3 bulan kemudian akan meredup sedikit. Kenapa? Karena gasnya habis. Nah, sedangkan LED kalau yang memang stabil, dia akan stabil terus-terusan. Jadi dari baru sampai terakhir nyalanya, kalau satuannya 3500 lux akan 3500 lux terus-terusan. Jadi kalau bertanya stabil, LED lebih stabil, tapi banyak LED yang tidak stabil, ngedrop di awal. Tapi kalau bertanya tentang stabil secara keseluruhan dalam umur pakai, LED sangat stabil karena dari baru sampai akhir akan 3500 lux, akan 3500 lux terus-terusan. Nah, syarat itu bisa terpenuhi jika ada syarat pendukung lain, syarat ketujuh soal pendinginan. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, jadi kalau HID memang stabil. Kalau 35 watt ya dia akan segitu-segitu aja. Tapi kalau dipakai terus-terusan, dia akan menurun kualitas cahayanya. Kenapa? Karena gasnya terbakar, habis, dia akan berkurang, dia akan meredup. Seperti itu. Ketiga, syarat bolam bagus itu kan adjustable. Nah, LED ini akan fokusnya udah pasti lebih bagus dibandingkan HID. Dan glare-nya, silaunya akan minimal dibandingkan HID. HID akan glare-nya lebih banyak. Apalagi kalau Anda beli bolam HID yang tidak dikalibrasi, yang oplek-oplek ya. Saya sih merekomendasikan kalau Anda beli HID H4 yang solenoidnya dari besi. Kalau Anda beli solenoid dari plastik, walaupun merek Osram sekalipun atau merek Philips sekalipun, dia dari plastik, itunya fokusnya akan goyang-goyang, oklek-oklek, itu akan menyebabkan glare banyak. Dan soal payungnya ya, Anda harus bisa pintar untuk mengkalibrasi payungnya supaya cut off-nya tidak begitu menyilaukan lawan arah. Jangan sampai Anda upgrade lampu, Anda enak tapi merugikan orang lain. Jangan sampai Anda terang tapi orang lain terganggu. Jadi jangan sampai polusi cahaya. LED lebih gampang kita kalibrasi dibandingkan HID. Kenapa? Karena LED yang saya jual ini, ininya bisa dilepas. Bisa dilepas payungnya ini untuk dikalibrasi. Karena penting, LED H4 itu pasti ada payung. Payungnya itu yang kita bisa setting, yang kita bisa adjust, kita bisa kalibrasi, kita papas supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Syarat ketiga adjustable, lebih untung di LED. Kenapa? Karena dia bisa di setting cut off-nya. Sedangkan kalau HID tidak bisa fokus, fix fokus. Jadi tidak bisa disetel-setel, diputar-putar. Nah, LED lebih unggul ya. Syarat keempat, serviceable. Nah, memang tipe LED yang ini Anda rusak buang ya. Tapi kalau Anda mau beli LED yang bisa diservis chipnya, Anda bisa beli tipe Cree. Nah, kalau HID ya memang lebih gampang ya untuk diservis. Dalam arti adalah kalau rusak balasnya, Anda ganti balasnya, bolamnya tidak perlu ganti. Tapi kalau LED rusak, buang semua ya. Tapi kalau HID, kalau balasnya rusak, Anda bisa beli balasnya. Dalam arti balasnya diganti baru, bukan balas diservis. Karena balas tidak bisa diservis karena dalamannya sudah paten seperti itu, sudah dicor, ribet untuk servis ya. Jadi kalau HID rusak, Anda bisa beli balasnya saja atau ganti bolamnya saja. Sedangkan kalau LED rusak, buang tipe ini. Tapi kalau Anda beli tipe Cree, bisa diservis. Syarat kelima soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap LED ini bermacam-macam tergantung LED-nya ya. Anda kalau bisa cari LED yang bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu besar. Nah, sedangkan kalau HID hampir tidak ada bayangan gelap. Jadi HID menang di padat di tengah, tidak ada bayangan gelap. Kalau LED ini ada bayangan gelap ya. Syarat keenam adalah soal tidak storing. LED ini kalau Anda beli yang berkualitas tidak storing, saya jamin. Banyak LED yang abal-abal atau banyak LED yang merek terkenal pun storing. Jadi Anda harus memilih-milih. Storing ini sih apa? Mengganggu radio mobil Anda. Buat Anda yang senang dengar radio, pas pada saat lampu nyala, radio mobil Anda bisa saja radio mobil Anda terganggu suaranya, mengecil, kersek-kersek, ada bunyi nging gitu ya, atau audio mobil Anda terganggu, atau Anda memasang TV monitor, Anda nyalakan videonya, lagu atau film ya, pas pada saat lampu nyala video gambarnya itu bergaris-garis scrolling. Nah, itu namanya storing. LED ini tidak storing. Jadi Anda harus mencari LED yang tidak storing. Jangan berpatokan pada merek. Merek Pro 7 sekalipun
ya, merek Philips sekalipun itu pun bisa storing, bro. Ya, kenapa bisa storing? Karena drivernya atau balasnya jelek, filternya jelek. Anda kalau orang yang main pemancar pasti tahu kenapa sih kok dia bisa mengganggu frekuensi lain, karena filternya jelek. Filter ini dalam arti ya kalau dalam komponen elektronik ya rangkaian RLC ya, filternya jelek. Jadi mengganggu bandwidth di sampingnya ya, seperti itu. Saya tidak menjelaskan lebih banyak karena saya juga jujur terus terang saya lulusan dari teknik elektro, jadi kita paham lah soal itu pemancar ya. Tapi untuk Anda orang awam tidak usah dijelaskan lebih lanjut karena Anda juga pasti nggak mengerti. Jadi kalau HID lebih banyak storing pasti. Kenapa? Karena itu pengubahan listrik dari DC ke AC. Ya, jadi ada frekuensi tinggi, ada step up dan step down. Jadi lebih banyak storing. Makanya HID kalau dinyalakan awal suka bunyi frekuensi tinggi, itu yaitu storing. Ya, terhadap radio, terhadap elektronik mobil Anda, ya. Seperti mobil-mobil Anda, mobil kecil misalnya Agya, Alia, ya, yang 3 silinder atau Brio, Anda pakai HID bisa kemungkinan adalah, kalau yang Brio pernah saya alami adalah CVT-nya nggak bisa ngoper ya, karena HID-nya storing, itu pernah terjadi ya. Jadi kalau bertanya soal storing, HID lebih riskan storingnya, apalagi Anda beli HID yang abal-abal ya. Gampang saya ngeceknya juga, balas kalau storing ya, di wattmeter saya error terbacanya ya, garis-garis semuanya. Nah itu storing, bro ya. Jadi kalau bertanya storing atau tidak, HID lebih banyak storing dibandingkan LED. Ya, HID yang bermerek Hella, bermerek Philips pun bisa storing, bro. Ya, karena dia mengubah frekuensi dari dari DC ke AC, dia ada frekuensi tinggi ya, 400 Hz mungkin. Ya, dia step up. Oke, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Nah, kalau di LED perlu pendinginan yang bagus. Ya, kenapa perlu pendinginan yang bagus? Karena LED itu panasnya dia diam di sini. LED kalau panas itu rusak. Ya, LED itu kalau panas rusak. LED itu kalau panas meredup. LED itu panas wattnya turun, ngedrop. Ya, makanya tadi saya bilang LED itu kan lebih stabil. Nah, makanya syarat ketujuh ini harus terpenuhi. Yaitu apa? Dia harus ada heatsink. Sirip-sirip ini. Dia harus ada kipas. Dia harus ada pendinginannya double cooper atau single cooper atau single heat pipe atau double heat pipe. Jangan yang menggunakan teknologi lama sistem jepit, tapi gunakan teknologi yang terbaru sistem batang tembaga di tengahnya. Ya, batang tembaga di tengahnya single cooper itu Philips Ultinon Essential G2, single cooper Osram. Kalau ini sudah double cooper jadi sudah lebih bagus. Single heat pipe atau double heat pipe. Ya, jadi pendinginan penting. Nah, kalau di HID sebenarnya tidak perlu pendinginan ya, karena dia tidak ada bagian-bagian yang perlu didinginkan, ya paling balasnya saja. Tapi balas kan di ruangan mesin nggak ada ini. Tapi yang di headlamp itu bisa merusak headlamp ya. Kalau LED panasnya tidak bisa merusak headlamp karena panasnya tidak diradiasikan atau tidak dipancarkan. Ya, LED tidak dipancarkan, tapi kalau panasnya HID bisa dipancarkan ya. Jadi merusak reflektor bagian atas. Ini contohnya nih fog lamp saya H16 reflektor ini meleleh nih atasnya karena HID. Saya belum pernah menemukan kasus ya kita pasangkan LED yang wattnya gede pun sekalipun ke rumah reflektor fog lamp itu meleleh, tidak pernah. Tapi kalau HID banyak bro ya. Jadi kalau LED itu Anda perlu pendinginan yang bagus di kipas dan heatsink. Kenapa? Karena kalau di hal ini ya, kalau Anda masangkan ini, lepas dulu, klipin ininya, pasang karet. Nah ini ya harus ada heatsinknya terlihat. Nah, heatsink ini terlihat, jadi kipas berputar, angin meniup bisa keluar dari heatsink. Ya, ini pendinginan yang bagus. Tapi kalau yang tidak ada heatsink ya, ini akan tertutup nih. Tertutup oleh karet. Nah, kalau tertutup oleh karet, ya ini akan terbungkus oleh karet. Jadi kalau terbungkus oleh karet, si kipas berputar, angin tidak bisa tembus. Jadi panas, overheat. Nah, LED tersebut akan ngedrop wattnya, cahayanya akan turun dan umurnya akan pendek. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu perbedaannya LED dengan HID. Jadi Anda simpulkan sendiri. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli LED saja, membeli HID aja. Ya Anda sudah paham. Sesuaikan budget juga Anda ya, budgetnya, kantong Anda ada berapa duit, siapkan budgetnya, sesuaikan. Tapi ngomong apa adanya, jujur terus terang, sekarang di 2021 bulan 6 ya, LED lebih unggul lah dibandingkan HID ya. LED lebih unggul dibandingkan HID, tapi LED-nya juga Anda harus beli yang berkualitas, jangan abal-abal. Belilah di
pedagang yang mengerti, paham mengkalibrasi, paham men-setting, paham menjelaskan. Cocok atau tidak di mobil Anda juga itu sangat penting. Karena banyak yang menjual LED, Anda sendiri bingung mau beli LED yang mana untuk mobil Anda. Ya. Jadi kesimpulannya LED lebih unggul dibandingkan dengan HID di 2021. Kenapa? Satu, cut off LED bisa lebih bagus, tapi Anda juga jangan beli LED yang abal-abal. Belilah yang pedagangnya paham dan bisa mengkalibrasi. Saya bisa mengkalibrasi cut off-nya, ya, payungnya ini kita bisa papas. Ya. Jadi kalau soal cut off, LED lebih unggul. Ya, tapi LED-nya ya perlu dikalibrasi, bukan LED yang Anda beli di online universal. Jangan seperti itu, karena kalau universal jadi sama seperti Anda beli baju jas di Matahari atau di Sogo, Anda pakai ya udah muat udah. Tapi kalau bedanya Anda bikin di tailor, diukur tangan Anda panjangnya berapa, lebar dada Anda berapa, ya tentu lebih bagus hasilnya dibandingkan Anda beli langsung di Sogo. Sama LED itu kalau Anda beli universal tidak dikalibrasi ya memang nyala juga, tapi kalau Anda beli yang dikalibrasi di setting tentu hasilnya lebih bagus, bener nggak? Ya seperti itu. Jadi LED kesimpulannya fokusnya lebih bagus. LED bisa lebih terang, tapi LED-nya jangan yang abal-abal dibandingkan HID. Jadi dia bisa lebih terang dari HID 35. Tapi kalau HID-nya 55 watt memang LED bisa kalah, HID lebih terang. Ya, kalau soal panas merusak reflektor, LED tidak merusak reflektor, HID merusak reflektor. Ya. Ini sampai mana tuh, ada tamu, ada Grab. Ya, jadi LED lebih unggul lah beberapa poin dibandingkan HID, ya. Tapi memang Anda harus beli LED yang berkualitas, ya. Jadi kalau soal fokus LED lebih bagus karena harus bisa dikalibrasi. Kalau HID bisa dikalibrasi, cuman agak ribet, ya. Jadi fokus lebih bagus LED. Terang stabil lebih bagus dari LED, ya. Storing Anda kalau beli LED yang nggak storing lebih bagus, ya, LED-nya. Tapi semua tergantung Anda mau beli HID juga boleh, Anda mau beli LED juga boleh, karena semua tergantung lagi ke keuangan Anda. Tapi memang teknologi HID sudah jadul, ya, sudah jadul bro. Sekarang sudah 2021, ya. Nah, oke, akan kita bahas langsung apa sih LED yang saya tawarkan ini, yang saya tadi bilang lebih unggul dibanding HID. LED ini 3 warna bro, ya, bisa 3 warna. Jadi bisa putih, sinarnya Anda lihat di tembok ya, sinarnya. Ya, sinarnya ini bisa putih, bisa putih kuning, ya. Bisa kuning. Jadi dia bisa berubah warna. Jadi all weather, ya. Nah, pada saat nyala warna kuningnya untuk lampu dekatnya, karena ini tipe H4 ya. H4 itu kan bisa jauh dekat. Nah, pada saat lampu dekatnya itu yang bisa berubah warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Nah, lampu dekatnya yang bisa berubah warna. Lampu jauhnya tetap warna putih. Pada saat mode lampu dekat warna putih, lampu jauh tetap warna putih. Ya, pada saat putih kuning lampu dekatnya Anda lampu jauh tetap warna putih. Pada saat warna kuning lampu dekatnya Anda lampu jauh tetap warna putih. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Ya, all weather ini bolam. Jadi kapan sih Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan kering. Kapan sih Anda pakai nyala warna putih kuningnya? Pada saat Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Pada saat jalanan hujan, jalanan basah atau kabut. Kenapa putih kuningnya dipakai pada saat jalanan gelap, Anda butuh penerangan ekstra, Anda nyalakan putih kuningnya? Karena putih kuning ini dihasilkan oleh 2 buah chip yang bisa nyala berbarengan. Nah, pada saat mode putih kuning itu cahayanya maksimal, lebih terang lagi, ya. LED ini pas pada saat 2 chip nyala, putih dengan kuning, karena kan dia ada chip kuning dan chip putih. Pada saat mode putih kuning, jadi 2 buah chip nyala. 2 buah chip nyala itu membuat outputnya lebih terang, gitu ya. Nah, LED ini keunggulannya itu. Nah, banyak juga LED di pasaran yang dijual, ya, bisa nyala putih kuning juga, tetapi pas pada saat mode putih kuning bukan makin terang, tapi malah makin redup, gitu ya. Makanya Anda penting juga, ya, saya bilang LED lebih bagus dibandingkan HID, tapi LED yang seperti gimana yang Anda beli. Jangan Anda beli LED abal-abal, atau jangan beli LED yang istilahnya terpengaruh merek atau saran-saran temen katanya bagus, tapi tidak tahu bagusnya di mana. Karena namanya pedagang, semua bilang barang tersebut bagus. Tidak ada yang bakal bilang barang yang saya jual jelek, karena tidak bakal laku. Semua juga maunya laku, bener nggak? Mau cari untung. Jujur terus terang, saya juga mau cari untung. Saya juga hobi. Saya menjual barang, tapi juga saya hobi. Jadi saya harus mendeskripsikan apa yang bagus, apa yang jelek. Seperti itu, ya. Jadi
Bohlam ini bisa 3 warna, lampu dekatnya, lampu jauhnya tetap warna putih. Nah, ini bohlam sudah dirajut oleh nilon, ya, driverless, tanpa balas. Jadi tinggal colok saja ke soket asli bawaan mobil, selesai. Ya, tidak perlu Anda ikat-ikat balas, tidak perlu Anda tarik-tarik kabel segala macam, semua tinggal PNP. Pemasangan jangan lupa buka dulu ininya, klipin, baru karet, baru pasang bohlamnya, ya, seperti itu. Jadi kipas harus di belakang bohlam. Cut off sinar warna putih bohlam ini cakep sekali bro, saya jamin. Nah, bohlam ini bisa dibalik juga untuk kuningnya yang lebih bagus sinarnya jika Anda tinggal yang di dataran tinggi misalnya, atau di yang sering ada kabut lah pokoknya. Ini bisa dibuka bro, pakai baut, dibuka, dibalik. Ini kan begini, jadi ini dibuka dibalik, ya, bisa. Ya, tapi defaultnya adalah putih di bawah chipnya. Supaya kenapa? Cut off putih lebih bagus dibandingkan kuningnya. Ya, kuning ditaruh di atas supaya kuningnya glare begitu aja. Kenapa? Karena ya kalau kita pas pada saat hujan kan kita butuh penerangannya ekstra. Jadi kita butuh pandangan ke depan itu terbuka, ya, kalau pada saat hujan atau kabut. Ya, tapi kalau Anda pas pada saat jalanan kering warna putih, Anda perlu sopan. Kenapa sopan? Karena tidak boleh mengganggu orang lain. Supaya ada cut off-nya bagus gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Saya menganggap LED zaman sekarang lebih bagus dibandingkan HID, ya. HID itu udah ketinggalan zaman bro, tapi masih ada aja orang yang mau HID, ya nggak ada masalah sih, nggak ada undang-undangnya HID dilarang gitu ya. Tapi pemakaian HID banyak yang polusi cahaya ya, menyilaukan orang. Nah, makanya ada takut-takutan dari polisi bisa ditilang segala macam. Nah, itu karena HID-nya tidak dikalibrasi, silau ya. Intinya adalah tidak boleh menyilaukan orang lah, tidak boleh mengganggu orang ya. Saya juga jual barang juga tidak mau Anda enak tapi orang lain terganggu ya, jangan sampai lah seperti itu. Karena kita sebagai manusia pasti kan nggak mau digangguin sama orang gitu ya. Jadi makanya kenapa barang yang saya jual harus saya kalibrasi. Saya tidak mau customer saya dia terang tapi gangguin orang, intinya seperti itu ya. Oke, cukup reviewnya. Anda mau beli barang yang saya jual ini, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order di Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda bisa order di Shopee F3 Moto Lighting oleh reseller saya. Anda bisa order di Bukalapak, username Juragan Lampu. Ya, Anda WhatsApp dulu aja ke saya. Ya, mau konsultasi apa bebas. Anda bisa order juga di WhatsApp ya, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, terima kasih. Satu hal lagi, jadi bohlam yang saya tawarkan ini atau bohlam yang saya review ini adalah bohlam JL3 ya. JL3, JL itu artinya apa? Juragan lampu. 3 itu ada 3 warna ya. Real 30 watt 3500 lux, 3 kali lebih terang dari halogen 55 watt standar ya. Spesifikasinya 30 watt 3500 lux, jadi 3 kali lebih terang daripada bohlam halogen. Karena bohlam halogen 55 watt cuma 1000 lux. Kita ukur menggunakan lux meter di depan saya ini ya. Jadi kita ini spesifikasinya chip kekuatan powernya bisa 3 kali lebih terang dibandingkan halogen ya. Dia bisa 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin. Mode paling terang adalah di 4300 Kelvin, bisa mencapai 3500 lux. Sedangkan warna putihnya 3300 lux. Warna kuningnya menghasilkan 3400 lux. Pada saat putih kuning bisa 3500 lux. Ya, bohlam ini termasuk bohlam all weather segala cuaca. Ya, putih dipakai pada saat jalanan kering, putih kuning dipakai pada saat jalanan gelap, Anda butuh penerangan ekstra, kuning dipakai pada saat hujan, kabut atau jalanan basah. Ya, seperti itu. Cukup pemasangan tinggal PNP. Barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Makanya Anda yang beli kalau bisa chat ke saya, untuk mobil apa, kirimkan foto depan mobilnya ya, karena kita akan mengkalibrasi payungnya ini supaya hasilnya lebih maksimal ya, lebih maksimal. Seperti yang tadi saya bilang, Anda beli barang langsung ke Matahari, beli baju atau kemeja atau jas bisa. Tapi kalau Anda bikin ke Tyler juga bisa. Anda bikin ke Tyler tentu badan Anda diukur ya, lebar dada Anda berapa, panjang tangan Anda berapa ya, lebar leher Anda berapa, tentu hasilnya akan lebih bagus dibandingkan Anda langsung beli di Matahari. Karena baju yang di Matahari kan universal, nggak tahu ukuran baju siapa, dia taunya cuma S, M, XL, L gitu doang kan. Tapi kalau Anda bikin ke tailor diukur. Nah, sama Anda beli lampu di saya itu, saya mau seperti tailor diukur ya, dikalibrasi, disetting seperti itu ya. Oke, cukup, terima kasih.